Halo sahabat Sumayasah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi matematika yang berhubungan dengan bilangan bulat, yaitu mengenai pokok bahasan membaca dan menulis bilangan bulat. Seperti apa materinya? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Membaca dan menulis bilangan bulat. Seperti yang kita ketahui dalam video pembelajaran sebelumnya, bahwa bilangan bulat ada tiga, yaitu yang pertama, bilangan bulat negatif, yang kedua, bilangan bulat nol, dan yang ketiga, bilangan bulat positif. Sekarang kita akan belajar untuk membaca dan menulis bilangan bulat dari ketiga jenis bilangan bulat ini. Contoh yang pertama, membaca bilangan bulat. Misalnya ada angka seperti berikut. Nah, ini dibaca negatif 8. Kemudian ada angka seperti berikut. Nah, teman-teman ingat bahwa tanda min di sini, tanda minus di depan ini artinya negatif. Jadi kalau ada minus 15, itu dibaca negatif 15. Kemudian contoh berikutnya. Nah, di sini 27 dibaca. Nah, teman-teman, di depannya ini sebenarnya ada tanda, yaitu tanda positif. Tapi tanda positif boleh dibuat dan juga boleh tidak. Sehingga 27 ini dibaca 27. Selanjutnya min 137. Nah, ini dibaca. Jadi teman-teman ingat kembali bahwa tanda min ini artinya negatif. Jadi cara membacanya yaitu negatif 137. Nah, berikutnya ini bernilai positif artinya, maka dibaca 257. Nah, begitulah bagaimana cara membaca bilangan bulat. Jadi yang harus diperhatikan adalah tanda di depannya. Kalau isi minus itu artinya negatif. Kemudian kalau tidak isi tanda seperti ini, berarti dia bernilai positif, sehingga langsung dibaca seperti biasa. Selanjutnya kita akan melihat contoh menulis bilangan bulat. Nah, yang pertama, dibaca negatif 9. Nah, bagaimana cara penulisannya? Teman-teman ingat bahwa dibaca negatif 9, jadi harus ada tanda negatifnya, yaitu tanda kurangnya di depan, sehingga penulisannya adalah seperti ini, negatif 9. Kemudian soal berikutnya dibaca 54. Nah, di sini penulisannya seperti biasa karena tidak ada negatif, dibaca 54. Jadi teman-teman tinggal tulis seperti biasa 54. Selanjutnya dibaca negatif 137. Nah, di sini ada tanda negatif. Berarti di awalnya harus dibuat tanda negatif tersebut. Jadi penulisannya adalah seperti ini, negatif 137. Berikutnya dibaca 638. Nah, ini maka penulisannya seperti biasa, 638. Nah, teman-teman, yang perlu diingat kembali bahwa dalam bilangan bulat negatif itu wajib kita mengisi tanda di depannya, yaitu tanda negatif, tanda kurang seperti ini. Tetapi untuk bilangan bulat positif itu tanda positifnya boleh tidak dibuat. Kita lihat kembali contoh berikutnya, masih tentang membaca dan menulis bilangan bulat. Sebuah pesawat terbang pada ketinggian 180 meter di atas permukaan laut. Kalimat di atas bisa ditulis. Nah, jadi di sini ada sebuah pesawat yang terbang pada ketinggian 180 meter di atas permukaan laut. Maka ini berarti dia bernilai positif karena ada di atas. Jadi kata kuncinya di sini, teman-teman, di atas. Kalau dia berada di bawah berarti negatif. Karena ini ada di atas, maka dia bernilai positif. Sehingga kalimat di atas bisa ditulis seperti ini, plus 180 m. M itu artinya meter. Atau teman-teman juga bisa membuat 180 m tanpa membuat tanda plus ini, tanpa membuat tanda positif ini. Jadi boleh seperti ini,
boleh juga seperti ini. Kemudian setelah kita tulis seperti ini, bagaimana cara membacanya? Nah, ini bisa dibaca seperti biasa, yaitu positif 180 meter atau 180 meter. Jadi teman-teman boleh membaca dengan cara yang seperti ini atau juga dengan cara yang seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba membaca dan menulis garis bilangan bulat. Kita lihat contohnya berikut ini. Seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut. Saat mencari makan, lumba-lumba bergerak ke atas sejauh 5 meter menuju permukaan laut. Kemudian, lumba-lumba meloncat keluar hingga ketinggian 2 meter untuk menghirup udara. Berdasarkan cerita di atas, A. Buatlah garis bilangan sesuai dengan cerita. B. Berapa meter tinggi loncatan lumba-lumba untuk mencapai ketinggian saat menghirup udara? Nah, teman-teman harus ingat bahwa garis bilangan itu ada dua, ada yang horizontal dan ada juga yang vertikal. Untuk penjelasan mengenai garis bilangan baik yang horizontal atau vertikal, silakan lihat linknya pada kolom deskripsi. Nah, di sini seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut. Jadi garis bilangan bulat yang bisa kita gunakan yaitu garis yang vertikal, yaitu dari atas ke bawah, karena dia berenang pada kedalaman, sehingga garisnya adalah garis yang vertikal. Nah, di sini kelihatan berenang pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut. Kita buat dulu garis vertikalnya. Kemudian kita isi tanda teman-teman. Jadi berenang pada kedalaman 7 meter. Jadi karena dia berenang pada kedalaman, maka dia akan ke bawah. Berarti itu bernilai negatif. Bernilai negatif berapa? Negatif 7. Karena ingat, dia berenangnya ke bawah. Kalau ke atas bernilai positif, kalau ke bawah bernilai negatif. Kemudian saat mencari makan, lumba-lumba bergerak ke atas sejauh 5 meter. Jadi dari posisi negatif 7, lumba-lumba itu saat mencari makan bergerak ke atas sejauh 5 meter. Nah, dari negatif 7 ini kita hitung sejauh 5 meternya, yaitu ke atas ada di negatif 2. Kemudian lumba-lumba meloncat keluar hingga ketinggian 2 meter. Jadi dari negatif 2, lumba-lumbanya meloncat keluar hingga ketinggian 2 meter. Nah, jadi kalau dia meloncat keluar hingga ketinggian berarti kan ke atas. Tinggal diisi lagi tanda ke atas dan berada di 2 meter. Nah, pertanyaan yang pertama, buatlah garis bilangan sesuai cerita. Nah, untuk garis bilangannya kita sudah buat seperti gambar di samping. Termasuk juga tanda panah penunjuk arahnya harus kita buat. Kemudian untuk soal yang B, berapa meter tinggi loncatan lumba-lumba untuk mencapai ketinggian saat menghirup udara? Nah, tadi diceritakan bahwa lumba-lumba itu awalnya berenang pada kedalaman 7 meter, berarti dia bernilai negatif. Kemudian dia bergerak ke atas saat mencari makan. Dari negatif 7 ini bergerak ke atas sejauh 5 meter, sehingga dia ada di negatif 2. Dari negatif 2 lumba-lumba meloncat, sehingga dia ada di positif 2. Nah, dari negatif 2 ke positif 2 itu berapa meter dia meloncatnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi kurang lebih sejauh 4 meter dia meloncat, baru dia ada di titik 2. Sehingga jawabannya adalah yang B, yaitu 4 meter. Nah, untuk soal cerita seperti ini teman-teman memang agak sulit, jadi kita perlu ketelitian. Nah, apabila teman-teman belum mengerti dengan apa yang kami jelaskan, silakan teman-teman diputar ulang kembali videonya, kemudian disimak dengan cara seksama. Semoga bisa dipahami. Baiklah teman-teman, demikian tadi materi pembelajaran kita pada kesempatan ini mengenai membaca dan menulis bilangan bulat. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.
Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.